Assalamualaikum Mi, sehat Mi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cantiknya hari ini Mi, sore ini. Agak spesial nih tamu kita. Agak spesial hari ini. Apa kesibukan gitu Mi? Masih seperti biasa. Seperti biasa. Ukur jalan. Di konsultan Batang. Konsultan lingkungan. Environmental engineering. Ya. Apa namanya tuh Mi? Anugerah Restu Pratama. Tapi Anugerah? orang lebih akrab dengan Aren Konsultan. Aren Konsultan. Ya. Jadi bergerak di bidang konsultan lingkungan. Iya, konsultan Ya. lingkungan. Misalnya kayak pengurusan AMDAL dan Betul, lain-lain. pengurusan dokumen-dokumen lingkungan, Oh. perizinan lingkungan. Kalau perusahaan dia yang ini, tapi dia perusahaan yang terkait dengan limbah, tidak? Sebetulnya limbah itu selama memang itu masih dalam kategori dalam konteks lingkungan, itu bisa kita bantu. Pengurusan apapun itu, Pengurusan apapun. baik di pemerintah daerah, provinsi, kementerian. Kalau misalkan kayak perusahaan kami ini yang di digital tidak ada itu ya? Sebetulnya setiap unit usaha itu Oh. wajib memiliki izin. Jadi tinggal apalagi kan sekarang disesuaikan dengan KBLI-nya. Jadi setiap unit usaha itu sudah memiliki KBLI masing-masing. Jadi kalau dulu di akta perusahaan itu kan palu gada, apa lu mau gua ada, semua dimasukin. Ya. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau konsultan perencanaan, maka KBLI-nya hanya untuk konsultan perencanaan. Nah kalau seperti kami, tinggal kami urus SBU-nya. SBU-nya berdasarkan KBLI kami itu apa. Gitu, sama seperti kalian misalkan digital media, KBLI-nya berapa, kemudian itu akan sudah mulai mengerucut. Benar. Bentuknya apa sih, produk akhirnya apa, itu sudah ada. Seperti itu. Saya baca juga profil-profil Umi sedikit gitu kan. Ternyata dengan kesibukan Umi yang luar biasa, Umi ini tergabung juga di beberapa kegiatan sosial, ya kan. Saya lihat ada juga nih gabung di beberapa grup. Saya juga ada gabung di grup relawan darah Bengkulu. Kalau teman-teman Ya. nanya tuh, lu tuh di mana-mana ada ya. Nah menarik yang ingin kita bincangkan hari ini Mi, Oke. dengan kesibukan Umi, ya kan, bahwa konsultan lingkungan tuh sibuk, Ya. terus itu belum lagi ngurusin, sudah berkeluarga tentunya kan, sudah berkeluarga guys, Punya sudah satu orang suami ya, Ya. guys, dan 3 orang anak. 3 orang anak. Nah, samping kesibukan dengan ngurus keluarga, ngurus juga usaha, ya kan, tapi masih sempat juga untuk ngurus sosial. Gimana nih? Bagi Jadi, waktunya seperti apa? Sebetulnya itu bukan bermula ya. Mungkin bisa dikatakan bahwa saya itu termasuk sosok yang tidak bisa kalau tidak berorganisasi. Jadi saya terbiasa sejak kecil, bahkan sejak SD itu gabung pramuka. SMP itu gabung pramuka juga. SMA saya gabung di karya ilmiah remaja. Kir? Ya. Oh, satu alumni senior. Kir nih. Jadi Kir mana nih? Kirman. Alumni Man Model. Ya dong. Oh iya. Sana juga. Alumni Man Model nih. Oh, berarti adik kelas saya. Iya. Aku angkatan tahun tamat 2005 Mi. 2005 Umi sudah tamat kuliah. Oh. Jadi Umi tuh anggota KIR tahun 98 sampai 2001. Angkatan pertama berarti? Ya. Oh. Jadi Kirman Model itu cukup prestis ya pada iya, Mi. zamannya. Iya. Saingannya SMA 5, Karena SMA 2. saingannya hanya ada 2. Kalau bukan Semunli, Semunda. Iya, benar. Tergabung di KIR, kemudian tergabung di waktu itu CCRR namanya. Mungkin kalau ada yang ingat ya. CCR ya, benar. CCRR itu Sentra Citra Remaja Rafflesia. Jadi itu badan konseling sekolah sebetulnya. Kemudian sekarang udah nggak ada sayangnya, itu binaan dari BKKBN. Dulu ada. Dulu di lokasinya Eljon sekarang di Lingkar Barat, yang di depan hotel, di depan La Petite. Dulu di situ base camp kami. Jadi dulu seangkatan saya itu ada Desai, ada Opi dari SMK 2, ada Rina. Nggak tahu sekarang mungkin kalau mereka menonton dan melihat di mana kalian sekarang. Kemudian saya juga gabung di Teater Damai. Oh. Itu SMA itu. Jadi zaman nyaman ketika bergabung di Teater Damai itu
sudah bisa cari cuan sebetulnya. Karena sudah mulai ngajar tari persembahan di SMP. Dulu saya pegang SMP 4 sama MTS kalau nggak salah. Jadi Umi bisa nari juga nih? Bisa. Kan anak teater. Junior ini apa? Junior Umi ada kenal dengan Saiful RB. Ya, jadi dulu angkatan kami, senior kami itu Bang Novi di BETV. Ya benar-benar Bang Novi. Berlian, kemudian Anton Supriyadi. Ya, kemudian siapa satu lagi bukan Bang Novi itu. Yang Gondrong? Aduh siapa? Lupa itu senior kami. Oh senior Umi itu? Benar, dulu itu makanya saya bilang di zaman waktu saya masih di MAN. Taman Budaya itu nggak pernah sepi. Iya. Every weekend kita bikin kegiatan di Taman Budaya. Iya. Kemudian setahun bisa 1-2 kali bikin pementasan. Sayang sekarang tuh kan kayaknya sudah kurang diminati ya. Dan kayaknya di MAN sendiri juga mungkin sudah tidak ada teater damai. Walaupun sekarang kami punya grup X teater damai sebetulnya di Facebook. Bang Anton kalau nonton. Jadi itu zaman SMA. Begitu kuliah semester 1 saya diminta bergabung di BEM. Kemudian semester 2 saya terpilih sebagai salah satu ketua UKM kegiatan mahasiswa. Dan mungkin karena saya satu-satunya perempuan waktu itu. Kuliah di Jogja. Di Jogja. Di salah satu universitas swasta, Institut Teknologi Yogyakarta. Dulu namanya STTL, Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan, karena hanya ada satu jurusan, Teknik Lingkungan. Sekarang sudah diperbanyak jurusannya, masih di keteknikan, makanya namanya menjadi institut karena sudah ada pertambangan, sudah ada industri. Nah sejak itu bahkan sampai dengan hari ini dari 2001 saya tergabung sebagai ketua KSL, kelompok studi lingkungan. Sampai dengan hari ini saya masih aktif. Jadi di grup itu ada grup alumni apa. Jadi saya tuh selalu berusaha memang mungkin banyak yang tidak percaya bahwa nomor telepon saya itu adalah nomor pertama yang saya miliki. Sampai sekarang? Sampai detik ini. Oh artinya udah ribuan itu Mi? Iya, kalau di list kontaknya, jadi saya biasanya per 2 tahun ekspor kontak ke laptop. Karena biasanya kan ada nomor-nomor baru. Jadi supaya jangan susah dihubungin orang. Iya, komunikasinya harus tetap jalan. Jadi ya dari situ ketika bekerja di Jakarta, saya lost contact. Karena di Jakarta itu memang untuk cari duit sebetulnya, tapi tidak untuk bersosialisasi. Nggak punya waktu ya. Berangkatnya habis subuh pulang sudah jam 9 malam, itu belum kalau hujan. Jadi saya nggak punya waktu untuk bersosialisasi, berorganisasi maksud saya. Kalau bersosialisasi dengan teman-teman is okay lah ya. Tapi kalau untuk tergabung dalam satu kegiatan, I have not time for that. Nah setelah 2010 saya kembali ke Bengkulu karena menikah. Jadi suami itu orang asli sini dan beliau ASN. Otomatis saya harus mengalah. Kembali pulang ke sini bergabung di WAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Saya juga pengurus, kemudian bergabung juga di beberapa komunitas relawan. Karena saya tuh sebenarnya volunteer ya. Jadi saya bukan suka sih sebetulnya. Mungkin susah ya mengatakannya, itu keterpanggilan ya? Sebenarnya. Keterpanggilan jiwa. Kalau saya bilang suka mungkin saya salah gitu. Tapi itu mengalir saja seperti apa ya. Cuma kalau saya itu setiap organisasi yang saya ikuti itu sebisa mungkin kita punya andil gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Berbuatlah dalam organisasi. Betul. Apa yang bisa saya berikan ke sebuah organisasi ini? Apa manfaat saya ketika saya berada di sana? Gitu. Jadi mungkin yang membuat besar saya pikir ketika saya bergabung di Relawan Darah Bengkulu. Oh, Relawan Darah Bengkulu, RDB. RDB itu 2016 ya. Oh, 2016 ya. Rombongan Dimas, Bang Leo, ya? Iya. Jadi zaman awal-awalnya itu ada Bang Heru, ada Leo, ada Pak Husin Wahid. Ya, itu sudah senior sebetulnya. Ya, kemudian kami kembangkan menjadi Relawan Darah Muda. Jadi Relawan Darah Muda ini binaan dari RDB sebetulnya. Hanya saja kalau yang muda itu memang klasifikasinya benar-benar muda. Memang orang milenial ya. Benar, anak milenial, anak kuliahan. Bahkan sekarang kita juga sudah mulai merintis untuk anak-anak yang SMA ya. Karena kami berharap
pilot projectnya adalah bagaimana mendapatkan pendonor sebanyak-banyaknya. Jadi kami mempersiapkan itu dari yang SMA. Karena kelas 3 SMA itu kan usianya sudah mulai 16-17 tuh. Ya. Nah ini kan usia-usia produktif untuk mereka menjadi pendonor atau relawan. Dia umurnya itu umur sekitar umur 17 tahun baru bisa donor ya? Betul, 17 tahun, berat di atas 45 kilo. Jadi harapan kami ketika mereka nanti bergabung di universitas, mereka bisa masuk dalam grup relawan yang ada di kampus-kampus. Ya, karena setiap hari itu hampir selalu kekosongan darah. Benar, karena memang kita punya kebutuhan darah yang tidak sedikit. Kita tuh butuh hampir 1.000 kantong per bulan. Wow. 1.000 kantong, per bulan. Ya. Dan itu tidak bisa diselesaikan begitu saja. Itu baru kebutuhan yang terdata. Belum termasuk dengan kebutuhan-kebutuhan emergensi, operasi dan tiba-tiba lain-lain. Betul. Nah itu yang memang itu yang membuat terpanggil untuk bagaimana sih caranya melakukan event-event kegiatan yang memang nanti bisa menghasilkan darah, bisa menghasilkan, bisa memperoleh banyak darah. Akhirnya si RDB inilah yang membuatkan paket-paket kegiatan, mengumpulkan para pendonor, yang kemudian darah itu kami submit atau kami berikan ke UTD. UTD yang mengelola dan menyerahkan ke rumah sakit untuk kebutuhan pasien. Iya, karena gini juga Mi, kekosongan darah itu saya sendiri lah kemarin itu ada beberapa family itu kan susah untuk mendapatkan darah itu kan. Maka saya juga terpanggil lah dengan teman-teman juga, yuk kita bantu juga teman-teman PMI itu kan. Kalau dulu dengan saya juga punya komunitas, ada komunitas karya nyata sosial, ada komunitas Wadas Sedekah Bengkulu. Maka sebagian ada yang menyumbangkan donor darah, ada juga yang kita bantu PMI itu lewat buah-buah segar itu, buah sehat. Jadi kalau di PMI Rumah Sakit M Yunus itu ada beberapa, tapi kalau sekarang lagi stop kan kegiatan itu kan. Orang yang lagi donor, nah kita berikan itu. Berikan buah. Kan saya kenal dengan rombongan Bang Dimas sama Bang Leo, ya kan. Nah, kenal dengan situ. Jiwa sosial itu memang terpanggil, Mi. Itu susah untuk dipungkiri ya. Susah, maksudnya, makanya saya ingat sekali karena saya juga tergabung salah satu founder dari Yayasan Thalassemia ya. Ya, sip. Aku mau tanya juga itu, Thalassemia. Thalassemia. Ya. Jadi thalassemia itu sebetulnya salah kalau saya bilang penyakit. Karena itu sebetulnya bisa dikatakan kelainan genetik ya. Kelainan genetik yang dibawa sejak lahir oleh si penderita, yang dimana kerusakan itu permanen yang sampai dengan hari ini belum ada obatnya di seluruh penjuru dunia. Jadi bayangkan ketika mereka harus bergantung pada itikat baik seseorang untuk mendonorkan darahnya, di mana para teller ini membutuhkan 1-4 kantong setiap 3 minggu, Zani. 3 kantong? 3 minggu itu mereka wajib transfusi. Mereka 3 minggu wajib transfusi. Jadi bolehlah kita bilang bahwa kelangsungan hidup mereka di bulan depan itu tergantung dengan transfusi mereka bulan ini. Itu yang membuat saya merasa bukan miris ya. Bagaimana besarnya hati para orang tua yang dipersiapkan Allah ya untuk menghadapi polemik, menghadapi cobaan yang sebegitu besar. Bahkan banyak sekali orang bilang, tanya kadang-kadang Mbak Maya, anaknya yang nomor berapa yang sakit thalassemia? Saya bilang alhamdulillah sampai dengan hari ini saya punya 2 orang putri, yang tertua umur 10 tahun, yang nomor 2 umur 8 tahun, yang ketiga putra umur 2 tahun. Alhamdulillah sampai dengan hari ini mereka semua sehat. Tanpa ada kelainan apapun sejak lahir. Cuma itu tadi saya bilang keterpanggilan hati untuk membantu, kalau saya bilang membantu. Kenapa? Karena setelah kami inventarisasi, hampir seluruh penderita thalassemia 90%-nya itu berasal dari keluarga kurang mampu. Sementara kalau tidak dibantu oleh BPJS, mereka itu wajib mengeluarkan sekitar
kurang lebih 12 juta per bulan. Wow. Hanya untuk transfusi gitu. Di Bengkulu nih berapa orang nih? Di Bengkulu tuh sekitar yang terdata sekitar 150 sampai 200 orang seprovinsi Bengkulu. Oh, banyak juga nih. Iya, banyak. Makanya saya bilang ini bukan tidak diketahui oleh masyarakat, tetapi mereka tidak menerima informasi yang baik tentang bagaimana talasemia ini bisa menurun, bukan menular. Jadi menurun, genetiknya menurun. Iya, kalau genetik itu kan bawaan lahir ya. Kalau cancer itu lahirnya sehat. Kemudian terjadi kerusakan fungsi organ oleh penyakit, maka dia menderita sebuah penyakit. Sementara kalau talasemia itu kerusakannya sudah dibawa dari lahir. Dan ini menurun. Dan itu menurun secara genetik. Nah, itu yang harus kita potong. Cara memotongnya itu memastikan bahwa misalkan si A katakanlah misalkan saya talasemia, suami saya mayor, suami saya minor, otomatis 3 atau 2 dari anak kita tuh pasti talasemia. Maka ketika mereka menikah, dipastikan bahwa calonnya itu bukan seorang teller, minor sekalipun, sehingga dia terputus, sehingga nanti dimungkinkan diharapkan memang keturunannya tidak ada lagi yang Tapi sorry, yang tadi itu kan mohon maaf dari keluarga yang tidak mampu, artinya kan ke gizi buruk itu kan? Sebenarnya bukan gizi buruk. Ya kekurangan gizi atau gimana kira-kira? Mungkin dari ini ya. Jadi tidak ada kaitannya antara talasemia itu dengan kekurangan gizi. Karena talasemia ini sekali lagi itu penyakit genetik, Zan. Penyakit genetik itu adalah penyakit yang dibawa oleh karakteristik genetik dari seseorang. Jadi katakanlah dia cukup terpenuhi gizinya, karena karakteristik genetiknya ada, maka dia akan tetap menurunkan. Gitu. Nah, satu-satunya cara untuk memutus adalah dengan memastikan bahwa dia tidak melakukan hubungan perkawinan dengan orang yang juga menderita talasemia. Karena setelah kami inventarisasi seperti di daerah Kepahyang itu kebanyakan mereka menikah itu masih kalau kita bilang tuh masih satu nenek moyang lah, sehingga cepat sekali berkembang. Yang misalkan keluarga saya ada yang talasemia, ternyata masih satu keturunan nenek moyang dengan Zani yang juga anaknya talasemia. Nah itu yang harus kita putus mata rantainya. Nah itu yang kemudian kenapa untuk talasemia ini kami bekerja sama dengan lintas OPD teknis. Harus didukung oleh dinas kesehatan. Harus didukung oleh dinas pendidikan, harus didukung oleh dinas sosial, dan harus didukung oleh pemerintah daerah. Gitu. Untuk memutus rantai itu tadi. Betul. Nah, pertama, tadi saya sampaikan, anak talasemia itu wajib melakukan transfusi setiap 3 minggu sekali. Otomatis setiap 3 minggu mereka harus izin nih. Ya. Nah, sementara mekanisme transfusi darah kita di M Yunus itu 1 hari 1 kantong. Kalau dia butuh 4 kantong, berarti dia butuh 4 hari. Katakanlah perjalanan dari daerah ke Bengkulu 1 hari, bolak-balik PP 2 hari, 4 tambah 2, 6. Seminggu dong. Berarti dalam setiap 1 bulan dia harus izin seminggu. Kalau pemerintah daerah tidak bisa memberi pengertian kepada pihak sekolah untuk memaklumi gitu. Untuk memaklumi si anak, maka banyak pihak sekolah yang tidak memberi izin. Sementara ketika mereka tidak melaksanakan transfusi pada waktunya, itu akan merusak, semakin merusak organnya. Dan anaknya juga pasti ngedrop, HB-nya pasti turun. Gitu. Sekarang ini nih kalau misalkan orang katakanlah dari kabupaten A atau kabupaten B, itu langsung Umi langsung inapkan di rumah sakit atau di ini dulu? Nah, beberapa yang sudah kami buatkan MOU itu oleh oleh PMI Curup ya. Jadi 2018 kalau saya nggak salah itu ketemu sama Bang Hendra itu, beliau baru menjabat ketua PMI. Saya sempat sharing sama beliau bilang gini, Bang, saya cuma minta dibantu. Bagaimana caranya teman-teman teller yang dari Curup itu ketika dikirim ke Bengkulu sudah sama darahnya, sama disediakan tempat tinggalnya. Karena ya tadi saya bilang, karena mereka keluarga tidak mampu ya.
sehingga kadang-kadang harus ngemper di Di rumah rumah sakit. sakit. Ya, kesian ya. Sementara anak ini kan bukan anak yang, mereka itu bukan sakit karena penyakit ya, tetapi kondisi tubuhnya pada saat HB-nya turun itu kan tidak maksimal. Sehingga kalau tidak dirawat dengan baik, otomatis kan penerimaan kesiapan tubuhnya untuk menerima darah itu kan akan berkurang. Nah sekarang alhamdulillah sejak 2018 sampai dengan hari ini, Rumah Sakit Curup itu selalu kalau mengirimkan pasien itu sudah dengan darahnya, mereka antar dengan ambulan, mereka siapkan rumah singgah. Nah saya juga berharap kabupaten lain juga melakukan hal yang sama. Ya. Kenapa? Sehingga beban itu tidak menjadi bebannya Kota Bengkulu, gitu. Provinsi Bengkulu loh, kalau transfusi ke Bengkulu otomatis beban kebutuhan darahnya itu dibebankan ke kota. Sementara di kota ada berapa rumah sakit. Nah, yang rumah sakit ini beban kebutuhan darahnya dibebankan oleh UTD. Unit ini ya? Iya. Nah itu kan menjadi beban relawan akhirnya, menjadi beban PNI. Ketika kita melakukan donor darah itu sebetulnya secara tidak langsung kita melakukan cek kesehatan gratis loh. Iya benar. Kenapa? Pertama sampel darah kita akan diuji. Jadi kalau maaf ngomong nih kita punya penyakit sesuatu, itu udah pasti ketahuan. Ya enggak? Dan diinformasikan Dan kan? itu pasti diinformasikan oleh pihak UDD. Bahwa sampel darah A atas nama Si A? si A ini loh. Sakitnya tuh ini. Maka diinformasikan Ke sehingga orang yang pendonor? benar ke pendonor agar pendonor melakukan cek kesehatan dan darah yang sudah terkontaminasi tidak digunakan dan tidak diberikan kepada pasien lain karena itu berpenyakit. Alhamdulillah tahun ini saya juga dipercaya untuk bergabung menjadi pengurus PNI. Perempuan dengan kesibukan yang luar biasa, punya anak juga, punya suami, punya keluarga juga, artinya masih tetap ingin berjiwa sosial, itu langkah nih, ya kan? Ya, saya pikir ya itu tadi ya, saya ya baik-baik manusia itu kan yang bermanfaat bagi orang lain. Amin. Dan saya selalu, insya Allah mudah-mudahan saya bisa istiqomah bahwa saya sampaikan dengan teman-teman, saya di kantor mungkin pimpinan perusahaan. Kemudian saya di rumah, tupoksi saya di rumah sebagai istri, sebagai ibu, itu tidak bisa dilupakan Zani. Iya. Jadi seandainya saya harus berangkat jam 5 pagi, maka saya harus bangun lebih awal. Kenapa? Untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Karena tugas saya sebagai istri menyiapkan sarapan, membereskan rumah, Buatkan kopi. itu tidak bisa dilalaikan. Jadi kalau saya harus berangkat pagi, saya harus bangun lebih pagi. Jadi ketika saya keluar rumah, saya tidak akan berpikir bahwa saya meninggalkan tanggung jawab yang harus diemban oleh suami. Ya. Gitu. Walaupun ada masanya ketika misalkan saya harus pulang lebih malam, kemudian karena kami di rumah tidak punya RT dan tidak punya pengasuh. Enggak ada. Jadi anak-anak ya. Jadi anak-anak itu kami yang betul-betul mengurus sendiri, sehingga harus ada kerjasama yang baik antara saya dan suami. Terlebih tidak memang baca sama egois itu kecil ya. Kita kecil ya. Betul. Terlebih memang saya punya suami yang saya salut ya. Mungkin Allah itu maha mengerti, memberikan jodoh yang memang berpasang-pasangan bisa menutupi kekurangan satu sama lain sehingga bisa mengcover apa yang tidak bisa saya lakukan, kemudian apa yang tidak bisa saya penuhi, karena saya merasa bahwa saya tidak sesempurna para ibu rumah tangga lainnya yang setiap hari bisa menemani, bisa mengurus keluarga dari pagi sampai pagi lagi karena saya bekerja. Kemudian belum lagi saya berpikir memang jam terbang saya lebih tinggi dari suami. Tapi suami Umi mendukung ya kegiatan-kegiatan sosial, gak ada? Sejauh ini ya, makanya saya bilang bersyukur ya, karena memang beliau melihat bahwa sepertinya saya tidak bisa meninggalkan itu. Jadi mungkin separuh jiwa saya itu ada di sana. Makanya beliau sempat, jadi dulu, bukan dulu sih, sampai hari ini masih begitu ya. Beliau sempat menemani saya mengurus Ananda Ruben di Kabupaten Seluma.
mengantar, menjemput, berkoordinasi ke SKPD teknis dan yang lain-lain terkait memang pengobatan Ananda Ruben ini, salah satu penderita thalassemia yang mungkin dulu sempat happening sekitar tahun 2014 saya pikir. Itu kami yang urus sekarang. Jadi diantar, dijemput, dan dia tinggal di rumah kami. Jadi iya, bersama anak-anak. Jadi seperti anak-anak kami. Jadi ketika dia lagi di transfusi di Bengkulu, tinggal di rumah saya, berteman dengan anak-anak, tidak dibeda-bedakan, sama seperti anak-anak. Dan itu mungkin yang membuat mereka dia rindu. Jadi kalau misalnya ketemu di Seluma, ketemu saya atau ketemu abinya, itu memeluk penuh kerinduan. Nah itu yang mungkin tidak bisa dinilai, Zani. Ya, yang kita juga susah ngukurnya itu. Jadi kita mau ngukur itu pakai apa? Gitu ya. Bahwa. Tapi kebahagiaannya itu. Betul. Berarti sebegitu Allah memberikan kelebihan yang tidak seberapa yang bisa kita berikan, bisa kita bagi ke orang lain, namun manfaatnya. Makanya saya ingat sekali waktu saya diundang oleh Bu Reka waktu audiensi dengan anggota Dewan Pahiyang dengan orang tua thalassemia ke Pahiyang. Salah satu ibu itu menangis terharu dan mungkin kalau dia bisa sujud syukur tuh sujud syukur, Zani. Sampai dia bilang gini, subhanallah sekali bahwa Allah mengabulkan doa-doa saya. Setelah saya berdoa sepanjang tahun, Allah mengabulkan doa-doa kami dengan mempertemukan kami dengan ibu, mempertemukan kami dengan bunda, dan bunda bisa memfasilitasi kami dengan para pejabat-pejabat ini sehingga mereka mau mendengarkan kami, memfasilitasi kami dan anak-anak kami. Padahal menurut kita itu kan cuma masalah link ya. Karena kita bermitra, kita punya teman-teman baik, kita siapkan medianya, kita siapkan fasilitasnya, kita undang, kita pertemukan. Sebetulnya kan yang kita lakukan itu kan bukan tidak seberapa. Menurut kita itu hanya karena kita punya relasi. Nah itu yang apa ya, aduh Zani, kalau kamu lihat ya muka-muka ibu-ibu itu ya, nggak tahan untuk tidak meneteskan air mata melihat kebahagiaan mereka. Bayangkan anak-anak mereka itu sudah usia berapa tahun, dan seolah-olah hari itu Allah mengijabah doa-doanya dengan mempertemukan mereka dengan kami. Itu saya bilang itu kalau dirupiahkan nggak ada nominalnya, nggak bisa dinominalkan. Kebahagiaan itu yang menurut saya kenapa kemudian menjadi lebih haus. Jadi ketika saya merasa ketika saya berbuat lebih banyak, maka saya merasa lebih haus. Saya ke orang belajar, makin banyak buku yang dibaca, makin penasaran, makin pengen baca yang lain, makin pengen baca yang lain, makin banyak yang ketahui, makin banyak pengen belajarnya, sama seperti itu. Ya, ketika berbuat baik itu, rasanya tuh kayak jadi pengen lebih lagi, pengen lebih lagi gitu. Oh, Umi. Karena saya merasa bahwa mungkin ya saya menemukan cara saya merasa lebih dekat dengan Tuhan itu ketika saya dekat dengan mereka-mereka. Ya, karena saya ingat juga pesan Bung Karno nih. Bung Karno itu kamu tidak akan mencapai, ini kata Bung Karno nih, bukan kata saya. Kan? Tapi ini kata Bung Karno. Kata Bung Karno itu kamu tidak akan mencapai nilai ketuhanan sebelum kamu sebelum kamu mengunjungi gubuk-gubuk anak yatim fakir miskin, ya kan? Nah Tuhan itu bersemayamnya di situ, ya kan? Artinya banyak orang berbuat itu dengan A, dengan B, ya kan? Pesan-pesan nilai-nilai spiritual seperti itu tuh luar biasa, ya kan? Iya. Saya juga dengan teman-teman lah ya, dengan rombongan Lios dan kawan-kawan ini, kalau misalkan ada rasa kekeringan jiwa, kalau saya katakan itu kekeringan jiwa, ya kan? Nah, kekeringan jiwa ini, kenapa keringnya jiwa, Nios? Ada yang kurang macam itu, nah kan? Seolah-olah apalah ya. Kalau soal uang ada misalnya kan, tapi kok ada yang gelisah gitu. Wait, kalau mungkin belum berbuat baik ini, Nios. Pergilah ini, apakah sedekah nasi bungkus, ataukah berbuat bagi nasi buah, atau apalah yang kira-kira yang berkegiatan sosial. Nah, pulang dari itu
luar biasa kebahagiaannya tuh. Ya. Karena saya pernah dengan teman-teman, dengan Lios lah, dengan Lios, dengan Dodi dan lain-lain tuh, itu kami ke bangsal rumah sakit nih, bangsal rumah sakit M Yunus itu, bagikan buah segar dengan nasi bungkus gitu kan. Itu kan, woi luar biasa Mi kalau masuk dalam itu Mi, ya kan. Jadi apa sebagai agak susah ngomongin agak gemetar sebenarnya. Tapi waktu kita bagikan itu Mi, katanya kan, nikmatnya itu jiwa itu rasanya macam mana itu nanti, ya kan. Makanya Tapi saya bilang, ketika kita orang bertanya, ini bingung kita nak jawabnya apa seperti itu kan, apa yang mau dijawab. Tapi itu sudah, yang penting kebahagiaan ya, bahagia. makanya saya bilang sebetulnya tidak sesulit itu sih. Berbuat baik itu kan tidak harus dengan materi. Apa sih yang kita punya? Kalau kita punya materi, makanya saya bilang sebetulnya memang berdoa itu harus dimampukan. Karena ketika kita mampu, ketika kita bisa, maka akan lebih banyak yang bisa kita bantu Zan. Tapi ketika kita tidak mampu, maka kita bisa, tapi kita tidak mampu Zan. Nah ini rasanya tuh bodoh gitu. Sebenarnya kita mau, tapi karena tidak mampu. Makanya kenapa hal yang pertama harus kita kejar adalah mampukan ya Allah. Mampukan ya Allah. Sehingga ketika kita mampu, karena kemampuan yang sudah ada, insya Allah semuanya lancar. Makanya saya bilang mengalir aja seperti air. Ketika ada teman yang datang ke kantor, konsultasi, apa sih yang bisa kita bagi? Sharing. Mungkin itu tidak membantu Zan. Tetapi setidaknya mengurangi frekuensi emosinya itu cukup. Dan dia sudah bersyukur untuk itu. Karena saya seperti itu Zan. Ketika saya merasa penat, biasanya saya mencari orang yang bisa diajak share. Mendengarkan lah kira-kira. Mendengarkan keluh kesah ya. Dan cerita itu tidak akan mengurangi masalahnya, tidak akan mengurangi porsi besaran masalahnya. Tapi setidaknya frekuensi emosinya turun. Nah begitu saja itu sudah subhanallah meringankan gitu loh. Meringankan beban hati ya saya bilang. Itu saja sudah berbuat baik. Iya gak sih? Itu saja sudah berbuat. Makanya saya bilang saya pernah dengar apa sih? Seperti memindahkan batu di jalan. Ya, memindahkan dulu sepele. Ya. Tapi Allah benar. Mungkin kalau pada waktu kita memindahkan malaikat sedang berkumpul, Allah mengijabah seluruh doa-doa kita. Allah mampukan kita. Dan itu nyata kan, sudah banyak sekali bukti-bukti nyata yang sudah kita lihat bahwa Allah memampukan orang-orang yang tadinya dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Dan itu ada. Orang menganggap bahwa perbuatannya itu sepele tapi di mata Tuhan tidak. Ya. Makanya saya bilang berbuat baik sesuai dengan porsi masing-masing. Jadi jangan melihat orang bahwa misalkan si A tuh kalau berbuat baik bagi sembako, mau nak bagi sembako juga. Kalau misalkan kita tidak mampu, apa yang paling mampu bisa kita lakukan? Jadi memang itu tidak bisa disetting kalau saya bilang ya. Itu mengalir, mengalir saja seperti apa, seperti yang kita bisa. Kalau memang kita mampu ya berbuat baik dengan apapun, berbuat baik dengan siapapun, tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang ras ya. Dan memang saya pikir semacam healing barangkali ya. Ketika sudah melakukan kebaikan-kebaikan itu memang kita seperti merefresh. Ada sesuatu yang memberikan ketenangan hati. Ada sesuatu yang memang betul sih, beberapa kali saya belilah kesusahanmu dengan sedekah. Karena kita bersedekah itu, saya pernah dibayar tunai pada satu hari yang sama. Dengan konsep sedekah ya? Dengan konsep. Sebenarnya kalau memang bukan sedekah sih. Karena memang baik lah kira-kira ya. Iya. Dan itu lillahi ta'ala, saya tidak mengharapkan satu apapun. Hitungan jam Allah membayar. Wow. Itu subhanallah, saya bilang ya. Betul-betul itu kita mau bilang apa? Makanya nikmat mana lagi yang kita dustakan. Karena Allah itu sudah pernah memberi segala sesuatunya itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman di kantor, Allah itu tidak akan memberi yang kita minta. Tapi dibutuhkan. Tapi memberi apa yang kita butuhkan. Karena cuma Dia yang tahu. Yang kita butuhkan tuh apa. Jadi kalau misalkan aku mintanya, perasaanku, hatiku bilang aku butuh vitamin C.
Ya Allah berilah aku jeruk ya Allah. Allah kasih kates. Mungkin Allah, kamu tuh nggak cuma butuh vitamin C, tapi kamu juga butuh vitamin A, butuh Vitamin B. gitu. Iya. Makanya yang paling komplit pepaya nih. Iya. Maka Allah turunkan pepaya untuk kita. Itu hanya Allah yang tahu, dan itu harus kita yakini. Oh, setelah pepaya itu kita makan, baru oh yaudah, ternyata memang lebih lemak pepaya daripada Lebih segar. Nah itu yang terkadang tidak kita sadari. Nah, saya bilang, Zan, yang kamu lihat sekarang itu bukan Maya Maya sekarang. Iya. Untuk sampai pada titik ini, itu entah sudah berapa kilas balik yang saya, entah sudah berapa tangga yang saya lewati, bahkan entah sudah berapa kesusahan yang saya jalani. Tapi itu tadi saya bilang, saya selalu mencepati diri dengan pesakitan-pesakitan atau cobaan-cobaan lah ya, ujian-ujian yang Allah berikan. Ketika saya diuji, maka saya merasa bahwa Allah ingin saya naik. Maka saya pasti dimampu. Jadi saya berpikir bahwa betul Allah itu tidak akan memberikan satu ujian kepada hambanya yang tidak mampu. Benar. Ya. Kalau Allah memberikan sesuatu kepada kita, maka Allah yakin bahwa kita dimampukan untuk itu. Jadi yang saya pikirkan, bahkan yang saya jalani dan saya yakini pada saat sampai dengan hari ini, bahwa apapun yang terjadi, saya hari ini datang ke sini, ketemu Zani, ketemu teman-teman, disuguhin kopi, diberikan apa, itu sudah sesuai dengan ketetapan yang sudah Allah berikan. Ya. Sudah dibuat, sudah termaktub. Saya itu hanya tinggal menjalaninya. Jadi ketika kita terbentur pada satu hal, yakinilah bahwa akan ada jalannya. Cuma jalannya harus dicari, Zan. Jangan diem. Jangan diem aja. Sambil ngopi nih. Jadi kan saya bilang kan berikhtiar ya. Jadi ikhtiar itu tidak hanya dengan berdoa, tapi melakukan sesuatu. Jadi nggak cuma nato. Jadi memang harus ada usaha real yang kita lakukan. Baru kemudian Allah akan melihat usahanya. Orang kok ada usahanya, mungkin kayak Tuhan kan. Yalah makasih gitu. Tapi mana anakku enggak rezeki banyak, tapi tidak keluar rumah, bangun kesiangan terus gitu. Lu yang tidak galak. Masih ngelokan kan kira-kira. Berdoa tiap hari. Nah kira-kira kan jadi memang harus balance antara apa yang kita minta Allah dengan apa yang kita upayakan. Jadi betul-betul saya bilang upayanya, karena betul Zan, kita tidak akan pernah merubah nasib kita sendiri kalau bukan kita yang mengupayakannya. Setuju, sip. Gitu. Sama ketika saya bermimpi, bahkan mimpi yang terwujud sekarang itu adalah mimpi yang saya ucapkan di tahun 2009. 2009? Iya. Saya ingat sekali, mungkin kalau Mbak Nuni nonton ya, jadi dulu saya pernah bergabung di Oriflame. Nama director saya itu Mbak Nuni. Oriflame itu apa? Oriflame itu semacam MLM tapi produk kecantikan. Oh kayak apa? Ini MCI. Oh iya, kurang lebih ya. Kalau MCI ini dia produk kesehatan. Jadi Mbak Nuni itu dulu pernah bertanya ke saya di tahun 2009. Karena tahun itu saya pernah sempat menjabat level manajer. Dengan gaji sekitar 1,5 sampai 1,8. Mbak Maya, apa sih impian terbesarnya? Saya bilang, Mbak, saya tuh pengen banget punya konsultan sendiri. Konsultan sendiri? Iya. Ya semoga aja lah. Itu tuh maksudnya dikatakan dengan sungguh-sungguh, dikatakan dengan kalau seandainya saya bisa menangis, mungkin saya menangis waktu itu. Saya berharap sekali saya pengen punya konsultan sendiri. Ternyata mungkin karena itu termaktub, kemudian dimasuk dalam alam bawah sadar. 2012 Allah mampukan saya dengan membuat konsultan. 2012. 2009, 10, 11, 12, 3 tahun cuma. 3 tahun ya. Iya. Allah mampukan saya untuk membuat itu. Dan tahun 2012 itu Zani, itu baru saya sendiri jadi direktur mengerangkap semuanya. Job sendiri. Waktu itu saya naik motor Mio merah, Mio warna merah. Hujan-kehujanan, panas-kepanasan, ke klien sendiri, semua diurusin sendiri. Dan itu saya harus kerjakan di sela-sela mengurus anak. Karena ketika saya resign, jadi dulu saya sebelum menikah memang sudah bergabung di konsultan. Di
PT Sri Bangun Bumi Nitya. Memang konsultan environmental engineering di Jakarta dari 2007 sampai 2010. Menikah karena suami minta saya fokus mengurusi keluarga, saya jobless kan. Namun untuk mengisi kegiatan saya sering bergabung ya tadi ikut Oriflame lah, apalah organisasi dan lain-lain lah. Merintis di 2012. Sampai sekarang kilas baliknya di 2022 berarti kan sudah 10 tahun Zani. Iya, udah 10 tahun. Bukan waktu yang singkat. Bukan waktu yang singkat, 10 tahun alhamdulillah sudah punya tempat yang representatif. Sudah punya teman-teman yang bisa membantu. Sudah punya klien lebih dari 150 klien. Bahkan sekarang sudah bisa bekerja sama dengan teman-teman di luar provinsi. Kan saya bilang Allah itu Allah menjawab apa sih yang dulu pernah saya impikan. Jadi saya belajar dari situ Zan bahwa ketika kita bermimpi, maka ketika tidak memulainya untuk melakukan merintis, maka itu hanya sekedar mimpi. Tapi ketika kita bermimpi, maka kita berikhtiar untuk dimampukan, tapi melakukan upaya untuk sampai di titik itu, insya Allah Allah akan mampukan. Mimpilah setinggi bintang di langit. Bermimpilah, karena maka saya bilang bermimpilah sebesar yang kita mau. Karena Allah akan melihat upaya kita, apakah kita akan sampai pada titik yang kita inginkan atau tidak. Dan saya berharap saya akan dimampukan. Amin. Karena sekarang balik 10 tahun yang lalu, kalau dulu saya berharap bahwa saya dimampukan, saya bisa, dan sekarang saya tetap akan berharap bermampukan karena saya punya banyak tanggung jawab. Iya. Karena sekarang saya tidak bekerja sendiri. Ada teman-teman yang membantu saya. Jadi posisinya mungkin kalau Zani main ke kantor, kami di kantor tuh kayak nggak ada perbedaan sih. Susah membedakan antara staff mana, atasan mana. Karena memang saya membuat kultur bahwa perusahaan itu adalah milik bersama. Yeah. Jadi tidak akan bisa saya menyelesaikan pekerjaan kalau mereka tidak membantu. Dan mereka tidak akan bisa melakukan pekerjaan itu kalau saya tidak mencari pekerjaan. Ya. Perusahaan itu adalah miliknya kita bersama. Perusahaan itu adalah rumah di mana kita akan melengkapi, akan mencari apa yang akan menafkahi kita nanti di rumah. Jadi sama-sama bekerja keras. Jadi tidak ada yang bekerja lebih ringan, tidak ada yang bekerja lebih berat. Karena setiap orang punya beban pekerjaan masing-masing. Kemudian setiap orang punya tanggung jawab masing-masing. Dan bertanggung jawab karena satu orang berhenti, maka sistemnya macet. Makanya betul-betul perlu saling memahami. Teamwork lah. Ya, perlu teamwork. Dan saya bangga dan salut dengan teman-teman yang hari ini bergabung di perusahaan. Karena saya tuh bukan tipe orang yang mudah ditaklukkan. Walaupun perempuan. Jadi itu saya bilang kalau yang hanya orang-orang yang spesial yang bisa bertahan. Iya. Karena itu saya bilang kan, saya tuh bukan tipe orang yang gampang dibaca dan tipe orang yang gampang ditaklukkan. Iya. Jadi kalau yang tidak tahan yang taklukkan nih. Siapa tuh? Abang Nila. Karena kadang-kadang teman bilang. Karena itu tadi saya bilang kan. Berarti agak spesialnya Abang tuh nih. Pajak taklukkan. Tapi Mi, ini Mi. Soal yang kegiatan-kegiatan di luar itu? Ya, jadi itulah kadang-kadang agak bingung juga saya. Tapi alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Selain dari organisasi kemanusiaan, kami juga bergabung di politik sebetulnya. Jadi dari 2018 itu bergabung di Demokrat sampai dengan hari ini. Sampai sekarang? Hari ini alhamdulillah didaulat menggantikan Ban Sofyan Akmal sebagai ketua BOKK DPC Demokrat. Ada organisasi ya? Iya. Jadi sampai dengan hari ini masih intens, masih ya biasalah mendekatkan politik kan makin banyak yang harus dipersiapkan. Kemudian tergabung juga di organisasi-organisasi ya seperti Kadin, HIPMI. Kan saya bilang saya senang sih bergabung di tempat-tempat seperti itu
Karena saya bisa menyerap energi-energi positif yang ada di mereka-mereka. Saya tuh makanya saya bilang Bengkulu itu sebetulnya kayak sekali Zani. Kita punya banyak anak muda yang kreatif-kreatif, berani, kemudian supel, kemudian humble, dan mereka tuh tidak sungkan, kemudian tidak merasa ada gap senioritas dan junioritas gitu. Saya suka, makanya saya bilang saya merasa ketika saya bergabung dengan mereka-mereka yang muda-muda, saya merasa lebih muda. Kembalilah jiwa-jiwa mudanya. Kembalilah jiwa-jiwa muda itu ya. Makanya saya bilang itu yang membuat saya terus bisa berpikir positif, karena saya lebih suka merubah energi negatif menjadi energi positif. Makanya saya bilang kalau saya marah-marah di rumah bisa dijilat lantai rumah itu. Saking karena kalau marah-marah itu kan kita tidak menyelesaikan masalah pertama. Yang kedua makin dongkol kayaknya. Jadi lebih keluar. Betul. Jadi entah kamu bersihkan rumah, beres, nyapu atau apalah, menyibukkan sesuatu. Sama ketika saya memiliki permasalahan yang menurut saya pelik. Berarti dialihkan langsung ya? Iya. Energi negatif tadi langsung pasti dialihkan. Energi negatif itu karena saya tuh tipe yang gila kerja. Jadi kalau sudah bekerja tuh kadang-kadang suka lupa waktu. Bahkan kalau bisa 24 jam lah. Kira-kira kurang waktu. Jadi kalau ada itu merubah energi negatif menjadi energi positif dengan bergabung ke organisasi, kemudian melakukan pekerjaan dengan lebih intens. Makanya kadang-kadang teman-teman sering bilang, Mbak Maya ini sebenarnya lagi kerja atau lagi jalan-jalan sih? Sehingga sudah dibedakan. Karena memang pekerjaan saya itu menuntut saya berada di tempat-tempat yang enak untuk healing, masuk keluar hutan, masuk keluar tambang, kapan-kapan sudah ada di sungai mana. Nah itu yang jadi pekerjaan saya itu sudah menjadi passion. Banyak orang tuh susah ketika dia bekerja, passionnya nggak dapat nih. Kalau saya tuh susah, maksudnya antara saya bekerja dengan saya liburan itu bingung. Ini bekerja sambil liburan atau liburan sambil bekerja? Aku nengok foto profil Umi lah ya. Ya kalau model-model kami ini kan harus cari data juga. Tidak sembarangan kan. Nengok foto Umi dulu weh. Kayak tomboynya Umi. Berarti sering mungkin lah ya. Sering ema atau apa. Sebetulnya gini ya. Kalau teman-teman SMA sampai kuliah melihat saya yang sekarang itu nggak kenal kayaknya Zani. Karena saya dulu tomboy anaknya. Jadi saya tuh bukan lebih senang berteman dengan laki-laki, cuman zaman tahun saya tuh kan anak teknik kan kebanyakan laki-laki kan. Jadi kalau anak teknik tuh pasti lebih dekat konotasinya dengan laki-laki. Dan memang sebetulnya hampir 80% teman saya laki-laki. Dan menurut saya memang sebetulnya lebih aman. Berteman dengan laki-laki itu bukan lebih setia sih. Lebih ini aja, maksudnya lebih menjamin kesetiaannya. Loyalitasnya lebih dibanding dengan perempuan. Kalau perempuan kan sering baper ya. Kalau cowok kan enggak. Dan yang saya rasakan itu sekarang ketika sudah selesai sekolah, masih bisa tetap berhubungan baik, kemudian mereka tuh menganggap saya tuh seperti adik, seperti adik perempuan lebih tepatnya. Jadi kemanapun saya pergi, ketika saya mendapatkan proyek-proyek di luar daerah, maka yang paling utama saya cari adalah kakak kelas. Karena sahabat-sahabat lama. Betul, karena mereka yang akan memberikan saya jalan, mereka yang akan memberikan saya tumpangan untuk sampai ke tujuan saya. Gitu. Makanya kalau di alumni STTL ya, IKS TTL Sumatera, saya tuh mungkin junior. Junior ya? Hitungannya junior. Tapi kalau pengalaman mungkin senior. Jam terbang. Jam terbangnya. Karena dari dulu, dari zaman kuliah tuh saya dekat dengan kakak kelas. Itu tadi saya bilang mungkin karena bukan karbitan sih, mungkin karena saya dibentuk menjadi pemimpin itu di usia awal sekolah, awal kuliah.
Jadi kalau Zan lihat foto-foto zaman kuliah kan tomboy Zan. Iya. Kayak jeans belel, sepatu cat, pakai kemeja kotak-kotak dilipet linting, Tas dipakai Tas. sandang, ransel. tas di ransel, jilbab diikat belakang. Itu memang zaman itu tuh gayanya memang begitu. Iya. Jadi mungkin saya berubah menjadi feminim ini setelah saya kenal dengan teman-teman Auri, Angkatan Udara. Oh. Nah, jadi dulu ceritanya sempat punya pacar orang Auri. Karbol, kalau pengen karbol. Nah, karena rekanitanya karbol ini kan wajib feminim. Pakai rok. Awak pernah harus bisa pakai sepatu hak. Dan yang paling sulit itu harus bisa dansa, Zani. Itu yang kemudian merubah ya, sedikit merubah saya menjadi lebih feminim. Merubah saya lebih feminim sampai akhirnya saya bekerja. Kemudian setelah saya bekerja, waktu masih di divisinya engineering, masih ke bawah-bawah tomboynya. Tapi setelah saya dipromosikan menjadi B&B manager, harus bertemu dengan banyak klien. Kemudian yang rata-rata owner itu adalah laki-laki. Akhirnya saya juga di kantor diajarin cara berpenampilan. Ya, harus beradaptasi lagi. Betul. Ya. Diajarin public speaking dan yang lain. Akhirnya itu merubah sosok saya menjadi seorang Maya yang feminim. Fisik boleh feminim nih. Iya. Tapi kalau sebetulnya jiwanya harus terlawan. Oke, waktu kita lah sore nih. Ya kan? Tapi asik nih obrolan kali ini. Terima kasih banyak sudah datang silaturahim di studio kami Bengkulu Cerdas. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi lah buat kita. Tapi satu pesan lagi itu nih, kira-kira untuk pemirsa lah. Khususnya untuk perempuan, untuk ibu. Ya. Mungkin kalau untuk perempuan itu, kalau saya bilang be yourself ya. Hari gini tuh mempertahankan diri itu tidak gampang, apalagi dengan sedemikian banyak perdebatan yang ada di lingkungan. Kalau saya bilang be yourself, percayalah pada diri sendiri, pantaskan diri sendiri. Jadi ketika kita ingin melangkah ke depan, yakinkan bahwa kamu pantas untuk berada di situ. Itu dulu yang dilakukan. Jadi mengukur diri untuk melakukan sesuatu. Kalau kamu mau dihargai orang, hargai dulu dirimu sendiri. Hargai orang, maka kamu akan dihargai. Pantaskan dirimu untuk melakukan sesuatu, maka kamu akan dipantaskan orang lain. Luar biasa. Insya Allah itu akan menjadi akan membawa kepercayaan diri. Amin. Sehingga kita tidak perlu merasa minder dan yang lain-lain. Kalau saya itu aja. Kenapa kemudian orang bilang, Mama itu pede banget sih ketemu ini, itu. Karena saya merasa saya harus memantaskan diri. Ketika saya bertemu Zani, maka saya merasa saya harus dipantaskan. Supaya antara saya dan Zani tidak ada gap. Karena saya selalu ketika bertemu dengan orang, simbiosis mutualisme. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Supaya tidak ada sungkan dan segan pada saat kita melakukan transaksi. Kita bernegosiasi, sehingga itu betul-betul bisa menghasilkan kesepakatan yang baik. Amin. Ya, terima kasih Umi. Sama-sama. Oke, pemirsa, insya Allah kita akan ngobrol di lain waktunya lagi, di lain kesempatan. Tapi itu tadi bahwa sosok Umi yang saya panggilan akrab, yang saya panggil adalah Umi, dengan kesibukan beliau masih tetap bisa mengurus rumah tangganya, masih tetap bisa mengurus pekerjaannya, dan masih tetap bisa konsisten terhadap kegiatan sosialnya. Teruslah berbuat baik, ya kan, karena susah untuk disampaikan. Apa nilainya nggak ada berbuat baik, teruslah bersosial, teruslah memanusiakan manusia, dan yang terpenting adalah pantaskan diri kita. Oke. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.